Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Mulyani dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Pernah gak sih kalian ngerasa semangat kerja tiba-tiba hilang? Atau suasana kantor yang bikin stres, padahal kerjaan sama aja? Pernah gak sih kamu mikir, kenapa ada tempat kerja yang bikin semangat banget, tapi juga ada yang justru bikin burnout setiap hari? Semua itu tidak lepas dari psikologi industri dan organisasi atau PIO. Hari ini kita akan membahas salah satu cabang psikologi yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan profesional, yaitu psikologi industri dan organisasi atau yang sering disebut dengan PIO. Psikologi industri dan organisasi adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja. Tujuannya sederhana namun penting, bagaimana membuat kinerja manusia dan organisasi berjalan optimal. Kemudian, ada dua fokus utama. 1. Psikologi industri, fokus pada efisiensi, rekrutmen, seleksi, penilaian kerja, dan pelatihan. Kedua, psikologi organisasi, fokus pada motivasi, kepemimpinan, budaya kerja, dan kesejahteraan karyawan. Lalu, apa peran psikolog PIO? Psikolog PIO berperan sebagai penghubung antara manusia dan sistem kerja. Mereka membantu perusahaan memahami potensi individu, membentuk lingkungan kerja yang sehat, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis di tempat kerja. Contoh peran penting: menyusun alat tes psikologi untuk seleksi karyawan, mendesain program pelatihan dan pengembangan SDM, melakukan asesmen kepemimpinan dan motivasi kerja, menangani konflik dan stres kerja. Konsep kunci dalam PIO. 1. Motivasi kerja. Mengapa seseorang mau bekerja keras? Teori seperti Maslow dan Herzberg menjelaskan kebutuhan dan kepuasan kerja. 2. Kepemimpinan atau leadership. Gaya kepemimpinan yang efektif bisa menginspirasi, bukan hanya mengarahkan. Kemudian yang ketiga, ada kepuasan kerja dan kesejahteraan psikologis. Karyawan yang bahagia sama dengan produktivitas yang meningkat. Yang keempat, komunikasi dan budaya organisasi. Organisasi bukan hanya struktur, tapi sistem sosial tempat manusia saling terhubung. Kemudian, apa tantangan PIO di era digital? Di era digital, psikologi industri dan organisasi menghadapi tantangan baru. Bagaimana teknologi memengaruhi perilaku kerja, bagaimana mempertahankan koneksi manusiawi di tengah otomasi dan artificial intelligence. Peran psikologi kini semakin penting, bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan mesin. Dalam setiap organisasi, di balik setiap strategi dan sistem kerja, selalu ada manusia yang berpikir, berjuang, dan berkolaborasi. Psikologi industri dan organisasi hadir untuk memastikan bahwa kerja bukan hanya tentang produktivitas, tetapi tentang kesejahteraan, makna, dan hubungan antar manusia. Psikologi industri dan organisasi mengingatkan kita bahwa keberhasilan perusahaan bukan hanya diukur dari angka, tetapi dari manusia di baliknya. Pada akhirnya, setiap organisasi bukan sekedar sistem, melainkan sekumpulan manusia yang saling belajar, tumbuh, dan berjuang bersama. Mari terus memahami, memberdayakan, dan menghargai manusia dalam setiap sistem kerja, karena manusia adalah inti dari setiap keberhasilan. Ketika kita memahami manusia, kita membantu organisasi tumbuh dengan hati. Kita menciptakan tempat kerja yang bukan hanya efisien, tapi juga manusiawi. Mari terus belajar memahami manusia, karena dari sanalah masa depan dunia kerja bermula. Sekian dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.